pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang belajar mengenai materi ini ya. Insya Allah di sini kita kembali murojaah kembali, kita belajar bersama-sama untuk mengupas makhorijul dan sifatul huruf. Ini saya ambil dari panduannya dari kitab Metode Asy-Syafi'i. Barangkali teman-teman ada yang memiliki, nanti bisa dibuka bagi yang memiliki. Ana ambil dari Metode Asy-Syafi'i. Nah, baik. Baik, kita mulai. Nah, untuk makhorijul huruf, dari teman-teman ada yang tahu apa itu makhorijul huruf? Tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Ya, makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Nah, di sini makhorijul huruf sudah terbagi menjadi beberapa bagian. Ada di sini ada berapa? Ada 5 bagian ya. Yang pertama ada al-jauf, al-halqu, al-lisan, al-syafatain, dan al-khayshun. Al-khayshun. Baik. Insya Allah untuk makhorijul huruf ini sudah tidak asing ya di telinga kita. Sudah sering terdengar tentang apa itu makhorijul huruf. Nah, kita di sini mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Apa sebelumnya dari teman-teman, apakah ada yang pernah belajar dari riwayat lain, misalnya riwayat Warash atau riwayat yang lain? Kalau belum ada, jadi alhamdulillah. Jadi karena nanti di akhir kadang ada beberapa dari riwayat lain itu ada yang sedikit berbeda. Jadi di sini kita pakai satu buku panduan dari Asy-Syafi'i, metode Syafi'i. Nah, di sini dia memakai riwayat jalur hafaz karena yang rata-rata dipakai di Indonesia itu dari jalur hafaz. Nah, untuk yang riwayat-riwayat lain terdapat banyak, namun yang lebih masyhur di Indonesia yang sering dipakai adalah dari riwayat hafaz. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah tentang makhorijul huruf al-jauf. Nah, apa itu al-jauf? Ada yang bisa membaca? Ikut membaca? Salah satu boleh. Jauh. Al-jauf adalah artinya rongga mulut, yaitu Dan tenggorokan. ya, rongga mulut dan tenggorokan. Jadi makhorijul huruf yang mana dia keluar dari rongga mulut dan tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari sini dari al-jauf terdapat 3 bagian, 3 huruf. Yang pertama alif yang didahului fathah. Yang kedua waw sukun didahului dengan dhammah dan ya sukun didahului kasroh. Yang mana 3 huruf ini sering kita sebut sebagai huruf mad. Yang di sini terdapat gambarnya untuk A. Dia keluar dari rongga mulut. Keluar apa? Anda mau minta waktunya sebentar ya, sekitar 1 menit sebentar. Jadi ada sedikit gangguan. Untuk al-jauf, makhorijul huruf yang keluar dari rongga mulut dan tenggorokan. Yang pertama adalah alif yang didahului fathah. Nah,
Bagaimana kita mengucapkan alif yang didahului fathah? Dia keluar dari rongga mulut. Dan usahakan ketika kita mengucapkan huruf alif, mulut kita sempurna dibuka. Jadi ketika kita melafalkan setiap huruf-huruf, alangkah baiknya ketika kita sempurna dalam mengucapkannya, mulut kita terbuka. Jadi kita di benar-benar dibuka mulutnya. Jangan pelit-pelit dalam membuka mulut. Misalnya kita baca a'udzubillah beda dengan a'udzubillah. Nah, energi yang keluar akan beda dan ketika sempurnanya huruf juga akan beda. Ketika kita cuman buka mulut sedikit, nah nanti sifat-sifat hurufnya, makhrajul hurufnya juga tidak tertunaikan dengan sempurna. Terutama ketika ada huruf alif yang dahulu huruf fathah, maka dia terbuka di sempurna. Usahakan mulut kita terbuka lebih lebar. Kemudian yang kedua ada waw sukun didahului dhammah. Nah, ketika waw dia juga diusahakan untuk manyun ya. Manyun, lebih manyun sedikit. Waw. Kemudian ada ya sukun didahului kasroh. Nah, ketika ya sukun di kasroh, maka dia rahang kita turunkan. I misalnya i. I. Rahang kita turunkan agar sempurna i. Dan hati-hati pengucapan kasroh, fathah, dan dhammah jangan sampai kita miring. Miring bagaimana? Kadang ada yang mengucapkan dhammah itu seperti o. Misalkan kalimat lakum dinukum waliyadin. Jadi lakum dinukum. Nah, hati-hati. Kita jangan sampai dhammahnya itu miring ke o. Jadi lakum atau kadang ketika kita mengeja ya biasanya nun sukun atau tanwin. Jangan nun sukun atau tanwin gitu. Jadi kita sempurnakan wawu sukun dhammah harokat dhammahnya dengan sempurna kita sempurna manyunnya. Jangan miring ke o, hati-hati. Beda dengan o, tidak ada harokat o tidak ada harokat o. Kemudian kasroh jangan sampai kita miring ke e. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, bukan nirrahim. Hati-hati ya, di situ kadang ada yang terbawa dengan logat. Jadi hati-hati kita jangan sampai memiringkan harokatnya. Jadi kita sempurnakan fathah benar-benar kita buka a, i, u. Apa Ana tidak bisa belum bisa on cam ya. Kalau bisa on cam bisa Ana praktekkan. Tapi qadarullah belum bisa di tempat Ana. Baru hujan deras dan sinyalnya kurang stabil. Nanti insya Allah di akhir kita akan praktek ya teman-teman. Semoga untuk makharijul huruf yang al-jauf ya. Hati-hati tadi untuk a, i, u jangan sampai kita memiringkan harokatnya. Dan untuk a, hati-hati kadang itu a ada yang menambahkan hamzah di akhir. Misalnya ayo wajah ada yang seperti ada hamzahnya. Ayo wajah. Nah, ada seperti ada hamzahnya. Jadi hati-hati ketika kita melafalkan harokat-harokat terlihatnya sepele, tapi kalau kita tidak hati-hati kadang ada yang sedikit miring. Nah, hati di situ. Kemudian yang kedua ada makhrajul huruf al-halqu, yaitu yang berasal dari tenggorokan. Terdapat berapa bagian di sini? Terdapat 3 bagian. Baik. Yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah ada huruf hamzah dan ha. Afwan ini huruf ha ya, tapi Ana tadi di keyboard Ana yang ha yang ada seperti biasanya tidak ketemu, jadi nemunya ha yang ini. Tenggorokan bagian bawah ada hamzah dan ha. Nah, jadi hamzah dan ha letaknya ini di tenggorokan bagian bawah. Hamzah dan ha. Ha dari bawah, tenggorokan yang bawah. Jangan kebalik dengan huruf yang ha. Tenggorokan bagian tengah ada ha dan ain. Kemudian di tenggorokan bagian atas ada ghain dan
kho, Ghain. Kho. ghain dan kho. Nah, di sini hati-hati kadang ada yang terbalik antara hamzah dengan ain ketika dia berharokat. Ketika tidak berharokat, insya Allah aman. Tapi ketika dia berharokat, apalagi berjajaran, nah hati-hati kadang ada yang terbalik makhrijul hurufnya. Kalau dari hamzah itu tenggorokan bagian bawah, kemudian ain tenggorokan bagian tengah. Nah, di sini ada gambarnya dari ghain dan kho, ain dan ha, hamzah dan ha. Kemudian yang selanjutnya ada al-lisan. Al-lisan yaitu makhrijul huruf yang keluar dari lidah. Ada bagian-bagian lidah itu ada ujung lidah, ada tepi lidah, ada tengah lidah, dan ada pangkal lidah. Nah, alisan ini terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, pangkal lidah bagian belakang itu tempat huruf qaf. Qaf pangkal lidah bagian belakang. Jadi pangkalnya kita naikkan. Ko. Kemudian ada pangkal lidah bagian tengah yaitu huruf kaf. Nah, huruf kaf itu di depannya huruf kof. Depannya ada kaf. Kemudian di bagian tengah, lidah bagian tengah ada huruf jim, shin, dan ya. Iya. Ya itu dari lidah bagian tengah. Kemudian di salah satu tepi lidah atau keduanya, maksudnya itu adalah huruf bo. Nah, maksudnya bagaimana salah satu tepi lidah atau keduanya? Jadi huruf bo itu lidah kita boleh berada di salah satu pinggir lidah kita atau di keduanya kalau bisa. Jadi lidah kita Do. Do. jadi salah satu tepi lidah kita menempel pada gigi geraham. Boleh salah satu atau keduanya. Kemudian di ujung tepi lidah itu ada huruf lam. Nah, ini di ujungnya ya. Lam itu tidak sampai lidah kita keluar, bukan sampai di depan gigi. Jadi cuma di ujung tepi lidahnya, di ujung lidahnya sini di tepi, tapi jangan sampai lamnya itu keluar dari gigi. Kadang ada yang mengucapkan huruf lam itu sampai dia keluar lidahnya. La, la. Jadi huruf lam itu cukup di ujung tepi lidahnya saja. Kemudian huruf nun itu makharijul hurufnya ada di ujung lidah. Dia hampir berdekatan dengan nun. Lam dan nun itu makharijnya hampir berdekatan. Kemudian di awal punggung ujung lidah ada huruf ro. Ro adalah di awal punggung ujung lidah. Kemudian punggung ujung lidah ada ta, dal, dan po. Kemudian di runcing lidah ada ujung lidah pada dua gigi seri bawah ada huruf sod, za, dan sin. Kemudian punggung ujung lidah menempel di ujung gigi seri atas ada huruf lo, ta, dan lo, ta, dan ta. Nah, ini tadi gambarnya untuk huruf kof. Jadi, belakang sini ya, pangkal lidah bagian belakang. Ko. Kalau kaf agak maju sedikit. Ka agak maju sedikit. Kemudian di huruf dal, ta, dan to tadi di punggung ujung lidah di sini. Dal dan ta, po di sini. Kalau bedanya dal dan ta dengan po itu dia termasuk huruf
Isti'la, termasuk huruf isti'la. Jadi di suara to lebih tebal. Kemudian ada makhraj asyafatain. Asyafatain itu yaitu huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir kita. Nah, yang pertama, bibir bawah bagian dalam menempel pada dua gigi seri atas. Itu terdapat huruf fa. Nah, kunci di huruf fa Fa. ini, di huruf fa ini, gigi kita bibir bawah menempel bagian dalam pada dua gigi. Jadi kita tempelkan fa, fa, ditempelkan Fa. giginya di bibir bawah kita, ditempelkan pada dua gigi seri atas. Jadi gigi seri atas kita digigit untuk menggigit bibir bawah. Fa, fa. 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 Kemudian huruf ba yaitu bertemunya kedua bibir dalam keadaan tertutup. Huruf ba itu tertutup. Bibirnya ketemu rapat. Ba, ba. 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 Jadi disatukan huruf ba-nya. Kedua bibir Ba. kita disatukan. Kalau nggak disatukan, nggak akan muncul ba. A. Munculnya jadi A. Jadi kita satukan dulu. Ba, ba. Ba, ba, up, ba. Kemudian huruf mim itu bertemunya kedua bibir dalam, ini salah ketik ya. Dalam keadaan tertutup disertai gunnah. Kenapa gunnah? Karena huruf mim dan nun itu walaupun dia tidak bertemu dengan apapun, dia termasuk huruf gunnah yang mengandung dengung yang keluar dari hidung kita. Coba kalau hidung kita dipegang, kita mengeluarkan ma pasti bergetar hidung kita. Ma pasti hidung kita bergetar. Ma. Ma, ma hidung kita akan Ma. bergetar. Nah, nah. Ma. Ketika biasa tanpa ada tasjid itu gunahnya tidak terlalu sempurna. Kemudian kedua bibir dimonyongkan ke depan dengan membuka sedikit celah huruf wa. Jadi untuk mau Wa. hati-hati ya. Wa bukan wa tapi wa. Bukan wa tapi wa ya, beda. Kalau di Kalau di huruf abjad Indonesia kan W ya, W. Tapi kalau di huruf hijaiyah bukan wa, tapi wa. Beda ya antara wa dan wa. Kita pakai yang wa. Wa. Ya, pakainya wa hati-hati, jangan sampai wa. Nggak ada wa dalam huruf hijaiyah. Wa. 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 Kemudian yang selanjutnya ada sifatul huruf. Sifatul huruf terbagi menjadi dua, yaitu sifat huruf yang memiliki lawan dan sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Di sini ada hamas, lawannya adalah jahar, syiddah, kemudian lawannya rokhawah, isti'la lawannya istifal, idbaq lawannya infitah, kemudian yang tidak memiliki lawan ada sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah, dan gunnah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hamas dan jahar. Hamas lawannya dari jahar. Hamas itu adalah samarnya suara pada pendengaran, tidak ada getaran pada keduanya, serta disertai banyaknya udara yang mengalir saat diucapkan hurufnya. Intinya adalah hamas itu banyaknya udara yang keluar. Contohnya di sini saat kita mengucapkan huruf tersebut. Jadi poinnya yang perlu kita garis bawahi adalah banyaknya udara yang mengalir saat diucapkan hurufnya. Ini yang menjadi kuncinya. Hamas itu banyaknya udara yang mengalir, banyaknya udara. Contohnya di sini huruf fa. Kita perhatikan. Kita tempelkan tangan kita di depan mulut kita. Kita fa. Nah, ketika kita mengucapkan fa pasti ada udara yang terasa di depannya. Fa. Di sini ada hurufnya fa hasatu syahsung sakat. Disingkatnya seperti itu. Coba kita ucapkan huruf fa, ketika di depan pasti ada aliran udaranya. Fa, pasti akan terasa. Fa,
Terasa udaranya ya. Ya. Ha, ada udara yang mengalir. Keluar. Kalau tidak ada udara mengalir tidak akan bisa karena huruf hamas itu pasti ada aliran udaranya. Ha, udah ada udara yang mengalir. Nah, kebalikannya dari jah itu dia tidak ada aliran nafasnya tertahan. Di sini kuncinya adalah aliran nafas yang tertahan saat diucapkan hurufnya. Jadi kalau hamas tadi banyak udara yang mengalir, udaranya mengalir. Kalau jahar, ya suara nafasnya tertahan. Hurufnya itu selain dari huruf-huruf hamas. Contohnya, kita melafalkan A. Tidak ada udara yang keluar. Tidak ada aliran udara. Aliran udaranya tertahan karena kita mengucapkan huruf A. Kemudian huruf iya, coba kita tidak ada udara aliran yang mengalir. Tidak ada hembusan udara yang mengalir. Beda kalau kita mengucapkan huruf fa, ha, ada hembusan udara. Nah, jadi di sini ada perbedaan kuncinya. Hamas itu udaranya mengalir, kalau jahar nafasnya yang tertahan. Ya, jadi hamas itu mengalir, kalau jahar dia tertahan. Hurufnya asalkan kita hafal di hamas, insya Allah jahar hafal. Kuncinya di hamas. Hamas harus kita hafalkan hurufnya. Hatta tu syahsun sakat. Nah, selain itu termasuk huruf jahar. Banyak sekali huruf jahar. Fahasta syahsun sakat. Nah, ta ini juga termasuk hamas. Ta ini ada aliran udaranya. Ta, jadi bukan ta biasa, tapi ta kita alirkan dulu. Ta, Tanya yang sering mengucapkan ta itu kita belum tertunaikan hamasnya. Jadi cuman baru ta. Tati tu, tati. Ta itu ada hamasnya. Tati tu, tati tu. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti kami kemudian tadi antara hamas dan jahar. Yang kedua adalah syiddah dan rokhawah. Nah, kalau tadi hamas itu banyaknya aliran udara, kemudian jahar itu aliran nafas yang tertahan. Nah, sekarang syiddah itu tertahannya aliran suara. Nah, tadi kalau hamas itu nafasnya ya. Nah, sekarang suaranya yang tertahan. Kalau jahar tadi kalau jahar tadi kan yang tertahan nafasnya. Nah, sekarang syiddah yang tertahan suaranya, bukan nafasnya. Hurufnya ada 8. Singkatannya ajid, kotin, bakat. Nah, itu kenapa tertahan? Coba kita lafadzkan huruf A. Nah, suara kita seperti tertahan. A, Mbak, jim, aku lagi online. ja. Lagi online. Kemudian kalau rokhawah yaitu Lagi mengalir online, Mbak. suara pada tempat keluarnya huruf. Nah, bedanya dengan tadi kalau yang antara hamas dan jahar itu yang mengalir dan tertahannya adalah nafasnya, aliran udaranya. Nah, kalau ini yang mengalir dan tertahan adalah suaranya. Nah, huruf-huruf rokhawah selain dari huruf syiddah. Huruf syiddahnya ada 8 ya tadi. Ajid, kotin, bakat, hamzah, jim, dal, kof, po, ba, ka, kaf, dan ta. Nah, selain itu berarti huruf rokhawah. Contohnya huruf rokhawah adalah kho, kho. Nah, kho terdapat aliran udaranya. Suaranya yang keluar, bukan udaranya tapi suaranya. Beda kuncinya dan rokhawah itu antara tertahan dan mengalirnya di bagian suaranya. Kalau tadi antara hamas dan jahar, yang mengalir dan tertahan adalah
udaranya. Di antara syiddah dan rokhawah ini terdapat sifat tawassut, yaitu tengah-tengah, pertengahan. Tidak terlalu banyak mengalir dan tidak banyak tertahan. Nah, hurufnya ada 4, tingkatannya lin, omaro, 5 ya. Lin, omaro. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Nah, kenapa pertengahan? Nah, ketika lam, kita mengucapkan lam, itu aliran suaranya tidak terlalu banyak dan tidak tertahan terlalu banyak. Jadi pertengahan. Lam, nun, al, an, a, an, au. Nah, ketika kita belajar tentang makharijul huruf dan sifatul huruf, nah, cara kita mengetahuinya bagaimana adalah misalkan kita ingin mengetahui makharijul huruf ba. Nah, caranya dengan disukunkan atau kita tambahkan alif di depannya. Contohnya, abe, abe, untuk kita mengetahui makharijul hurufnya. Jadi harus kita kasih harus kita kasih sesuatu. Nggak bisa kalau cuman kita ba aja. Kita tambahin sukun untuk lebih memudahkan. Sepertinya kita eh, sampai di sini dulu, tidak bisa untuk nambah lagi karena gantian untuk prakteknya. Baik, teman-teman, eh, untuk prakteknya mungkin karena kita banyak pesertanya, banyak temannya, insya Allah nanti kita bagi ya. Misalkan yang di hari ini sudah praktek, insya Allah di lain hari, di hari esok, gantian yang belum praktek. Kita hari ini langsung praktek di makharijul huruf dan sifat-sifat hurufnya. Tapi tidak semua, belum selesai semua. Tadi cuman baru kita sampai di syiddah dan rokhawah. Yang pertama masuk tadi siapa? Yang pertama masuk Zoom. Atau kalau tidak, Ana tunjuk saja ya. Tunjuk sendiri dah Ustazah. Baik. Baik. Coba Ukti Hilwana. Ba. U al al. Ukti Hilwana. Boleh dilihatkan. Baik. Boleh dimulai dengan bacaan dari ta'awud terlebih dahulu. Tafadhali Ukti.
Suaranya belum terdengar. Di mana? Mati lagi, Cuk. Layarnya mati. Belum terdengar. Ih, latihan, cuy. Mampus. Oh, ini kita mau latihan nanti. Oh, di mana sudah ya? Lainnya. Kalau belum kita ganti terlebih dahulu. Ada coba Ummu Amira ya, Ummu Amira. Baik, Ustazah. Baik. Tafadhali dari ta'awud terlebih dahulu. Baik. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apaan, apaan A'udzu untuk huruf shinnya, nah di situ di kalimat himinas, nah tadi di shin kita tekan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaiton, agak ditekan di huruf shinnya. A'udzu billahi minasyaitonir. Kurang itu ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari A sampai Ta. Iya. A sampai Ta. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a babi bu babe bu ban bani babe na minal mu bani mabi mani ba ma Ban bani babna. Yang mana saja Dari bani babi. Dari awal dari babi bu babe. babi bu babe bu ban bani babe na minal mu bani mabi bang bani ba. Untuk huruf bu bam bani babna. Ini ada nun ketemu dengan ba. Bu bam bani babna. Bu ban bani babna minal mu bani mabi 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 bebang mabi ma ba bani ba enggak Mabi bam bani ba. mabi ban bani ba tati tubat tu tantani tatna minal muthni ma mati tang tanita. Boleh dijelaskan lagi di tutang tanitatna minal muslimati tanita. Tul mana Ya. dan tu
tan tanitatna minal mudhni mati tang tanita. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. Syukran saja. Ukti Eli Darni. Iya saja. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Boleh الله. diulang sekali lagi. Di huruf A-nya kita sempurnakan a'udzu. Lebih dibuka kembali. A'udzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dari ta sampai ha. Dari saya saja. Dari ta. Tafadhali. Kesan muna. Sampai itu. Oh, sakit. Kita lihat dulu ya Ukti Eli Darni. Kita lewat ke Ukti Anggun. Ya. Dari ta'awud basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa Dari- Ustazah? Dari huruf apa? Dari ta sampai ha. Fafi subath susan sanithasna minal musni masithan susan sanithasna minal musni masithan sanitha jaji jubaj jujang jani jajna minal mujni majijang janija hahi hubah huhan salah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Untuk selanjutnya ada Ukti Ayu Amelia. Ukti Ayu Amelia. Nggih, Ustazah, sebentar. Nah, Yang kho ya, Ustazah. dari kho sampai dal dari ta'awud terlebih dahulu. Halo? Yang kho ya, Ustazah. Naam dari kho sampai dal dari ta'awud terlebih dahulu. Tafadhal.
Tafadhali, ukhti. Halo Ustazah. Naam. Tafadhali. Halo. Tafadhali. Suara Ana terdengar tidak? Halo Ustazah. Wih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khafifubah khukhan khanikhna minal muhni makhikhan khanikhah dadi dubad du dan dani dadena minal mudni madi dan danda zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni madi dan zaniza. Allah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Selanjutnya Ukhti Laila, Ukhti Laila. Ukhti Laila. Ya Ustazah, Suara Ana terdengar? terdengar Ustazah. Baik. Tafadhali dari huruf O sampai Sa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qariru bar ranirorna minal murni mariran ranira zazizu baz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Boleh diulang sekali lagi? Di huruf Z-nya. Zazizubaz. Zazizubaz. Nah. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Sasi subas susan sani sasna minal musni masisan sanisa. Barakallahu habibati. Syukron Ustazah. Oh iya. Kemudian Ukhti Bella. Naam Ustazah. Tafadhali dari Sya sampai Lo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syashi syubash Shushan shani shashnam minal mushni mashi shani sha
Sasi subas su son soni sos naminal musni masih son soni so. Boleh diulang sekali lagi. Untuk di huruf shad yang sukun lebih diangkat kembali. Sosi subas bos. Bos. Sosi subas Nah, su son soni sos naminal musni masih son soni so. Dodir dubab hati-hati di huruf botnya tidak dikolok-kolakan. Bodi bubau. dodir dubab du don doni dod naminal mudni madi don doni do. Barakallah. Jazakillah khair habibati. Nah, Ustazah. Selanjutnya ada Ukhti Latifah. Ukhti Latifah, bisa mendengar suara Ana? Ukhti Latifah. Ya Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhali Ukhti dari huruf Po sampai A dari ta'awud terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana ini? Bentar Ustazah baru masuk. Sebentar Ustazah ya, saya baru masuk Ustazah. Lewat dulu ya. Ini Ustazah. Dari Ukhti Rizki Lulu. Ya Ustazah. Nah, dari tafadhali dari huruf Po sampai A dimulai dari ta'awud. Boto. Dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sini nampak. Nyalain air ya, nyalain air. Qanitatan minal mutani matitan qanitah. Dhadhidhubad dhudhani dhadna minal mudni madhidan dhanidha. A'i'uba' an'ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ya Allah, barakallahu fiik. Habibati, jazakallah khair. Nah, Ustazah. Teman-teman, sebelum ini, boleh nanti teman-teman silakan mengisi absen di kolom chat. Boleh diisi terlebih dahulu untuk absen Alaqah di siang hari ini. Lewat kolom chat ya teman-teman. Nah, tafadhali boleh diisi terlebih dahulu. Dan sambil menunggu teman-teman, Ana sedikit menambahkan untuk ta'awud dan basmalah, meskipun kita belum masuk di ahkamul mat, nah sedikit saya singgung untuk bacaan ta'awud dan basmalahnya.
ketika kita untuk hati-hati di mat alif lisukunnya di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ada hukum mat alif lisukun. Itu alangkah baiknya kita sempurnakan, totalkan 6 harokat saja, kita samakan. Mengapa? Karena dalam membaca bacaan mat itu kita harus konsisten antara panjang pendeknya. Misalkan kita sudah mengambil untuk mat alif sukun itu kan boleh panjangnya 2, 4 maupun 6. Nah, kita ambil 6, berarti kita sampai ke bawah nanti 6 terus. Maksudnya ke bawah bagaimana? Ketika kita setelah ta'awud dan basmalah menemukan bacaan mat arti sukun, kita harus baca 6. Jadi tidak boleh kita di depan baca mat artinya 2, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, kan 2. Tapi kita menemukan mat arti lain di ayat lain kita baca 6. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat di mat artinya. Kemudian di ayat lainnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca 6. Nah, itu berarti kita mencampur-campurkan panjang matnya. Jadi kebesaran dari guru Ana untuk mat alif sukun kita samakan 6 harokat semuanya. Karena apa? Karena nanti ada beberapa hukum mat yang membuat apabila kita mengambil mat alif sukun 2 harokat, maka nanti akan mengacaukan hukum-hukum mat yang lain. Insya Allah kalau ada waktu yang lebih nanti kita akan bahas tentang aqwamul mudud, tentang tingkatan-tingkatan mat. Karena itu nanti berpengaruh dalam bacaan kita. Nah, jadi kunci utamanya kita adalah ketika kita membaca Al-Quran itu dari ta'awud dan basmalah kita. Ketika terutama di mat alif sukunnya, karena mat alif sukun ini mempunyai beberapa pilihan bacaan panjangnya. Jadi kita dari guru Ana menyarankan agar mat alifnya dibaca 6 harokatnya. Jadi kita baca 6 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke bawah, ketika kita menemukan mat yang lain, kita baca 6 harokat. Ada sedikit, itu tadi sedikit bocoran untuk ahkamul mat besok. Baik, kita lanjutkan untuk bacanya. Ukhti Latifah, sudah siap? Sudah saja. Baik, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiqubab Dari huruf Ain. ghain. Ghain. Bismillahirrahmanirrahim. Ghaghibag ghugan ghani ghazna minal muzni maghigan ghani gha. Hati-hati di huruf ghain sukunnya. Dia ada alirannya, ada suaranya. Ghaghibag. Bag. Jadi dialirkan. Bukan bag, tapi bag. Ghaghibag ghugan ghani ghazna minal muzni maghigan ghani gha. Fafifu baf fu fang fani fafna minal mufni mafi fang fani fa taqiqu bak Kolanya. bak Bako. taqiqu bak Qong qoni qok naminal muqni maqiqong qoni qo. Untuk huruf qafnya tidak dikurangi untuk nyekliknya, ya nyekliknya.
dikurangi. Koki kubako. Bako. Koki kubako. Itu saja. Kukong konikok naminal mukni maki kong koniko. Jazakallah khairan. Iya, saja. Jadi hati-hati ya untuk beberapa huruf, terutama di huruf qaf, dia kol-kolannya tidak terlalu nyeklik. Apa ya istilahnya nyeklik? Nyeklik, teman-teman tahu nyeklik? Iya, saja tahu saja. Ada nyekliknya dikurangi, tidak terlalu terlalu banget. Koki kubako. Jadi dia kol-kolahnya itu mengambang. Koki kubako. Minal muk. Jadi tidak aku tidak terlalu masuk ke dalam. Kemudian Rian Hudriana. Ustazah, izin pakai voice note aja ya. Bukan voice note. Enggak pakai kamera. Nah, dulu. Dari huruf kaf sampai mim. Dari ta'u terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kubak kukang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Lali lubal lulalani lal naminal mulni malilalanila. Mami mubam mumam mani mam naminal mumni mami mam manima. Sadaqallahul azim. Selanjutnya mau izatul. Dari nun na sampai iya. Tafadhali. Ustazah, dari mana? Apa Ustazah? Dari mana Ustazah? Dari na sampai iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afwan, boleh diulang sekali lagi. Ibati, jangan terburu-buru pengucapan hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana Ustazah? Dari huruf na. Nani nuban nunan nan nunan naminan naminan maninan naninan wawi wubau wuwan wani wawunani nal mawi wan wan wa
Hani hubah huhan hanihah naminal muhnimahihan hanihah ya yubay yuyan yani yaina minal yuyan yani yaina minal yan yani ya. Soalnya berarti dimasukkan ke huruf ya-nya. Ya yi yu bay yu ya ni yaina. Kan kami berarti terdengar suara anak. Apakah suara anak terdengar kami berarti? Terdengar Ustazah. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini kita sampai di sini terlebih dahulu. Kita ulang review tadi untuk sifatul huruf kita sudah dapat 2. Yang pertama hamas dan jahar. Yang kedua syiddah dan rokhawah. Perbedaan di keduanya, kalau hamas dan jahar itu antara mengalir dan tertahannya di aliran nafasnya, aliran suaranya. Tapi kalau syiddah dan rokhawah, yang mengalir dan tertahan adalah suaranya, bukan udaranya, tapi suaranya. Kemudian di makharijul huruf, tadi kita sudah membahas ada yang dari al-jawf, al-lisan, asyafatain, dan al-khayshun. Insya Allah di pertemuan besok kita akan melanjutkan dari sifatul huruf yang lain. Baik. Insya Allah nanti PowerPoint-nya akan Ana share di grup. Alhamdulillah di pertemuan siang hari ini kita belajar bersama-sama. Jazakumullah khair kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya, yang mana seharusnya di waktu siang ini teman-teman istirahat atau mungkin ada kegiatan lain, teman-teman bisa meluangkan waktu untuk hadir dalam halaqah ini. Semoga Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dengan wasilah thalabul ilmi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, mari kita tutup halaqah siang hari ini. Esok insya Allah kita masuk lagi di hari Kamis ya teman-teman. Insya Allah pukul 12:30 seperti biasa. Kita lanjutkan materi sifatul hurufnya dan nanti disambung dengan ahkamul mat. Baik. Mari kita tutup teman-teman dengan baca tahmid dan doa kafatul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Dari Ana apabila banyak kurangnya Ana mohon maaf. Hari ini kurang maksimal qadarullah di tempat Ana baru hujan deras jadi belum bisa maksimal. Ada lebihnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ana tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Ustazah. Ya.